Halo semuanya, sekarang kami akan menjelaskan mengenai cash flow. Apa sih cash flow itu? Setiap perusahaan pastinya memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk melihat tingkat produktivitas perusahaan di masa lalu, dan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu ada laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di ini, kami akan lebih mengulik mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan salah satu laporan dari rangkaian laporan keuangan. Laporan arus kas juga dikenal dengan nama laporan cash flow. Laporan ini dibuat untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada periode tertentu. Selain itu, laporan arus kas juga difungsikan sebagai indikator jumlah arus kas di periode yang akan datang. Laporan arus kas juga digunakan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Dalam cash flow, contoh alur kas masuk dapat dilihat dari hasil atau pendapatan kegiatan operasional atau pinjaman. Kemudian, untuk alur kas keluar dapat dilihat dari beban biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan investasi dan operasional. Salah satu fungsi dari cash flow adalah untuk pengambilan keputusan. Contohnya, apabila arus kas masuk lebih kecil daripada arus kas keluar, tentu kondisi ini akan membawa perusahaan dalam kondisi defisit kas. Dan hal tersebut tentu tidak baik untuk perusahaan. Kondisi arus kas yang kecil dibandingkan dengan beban akan membuat kreditor kehilangan keyakinan atas perusahaan karena dianggap mengalami financial distress atau permasalahan keuangan. Cash flow atau yang biasa disebut dengan aliran kas merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan, serta berapa saldonya setiap periode. Analisis arus kas atau cash flow adalah laporan yang disusun guna menunjukkan perubahan bertambahnya atau berkurangnya uang kas selama satu periode. Pengeluaran uang kas suatu perusahaan dapat bertambah terus, misalnya untuk pengeluaran pembelian bahan mentah, pembayaran gaji, upah, honor, dan lain sebagainya. Melalui proyeksi aliran kas ini dapat diketahui, yang pertama, jumlah dana yang dibutuhkan, baik kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya, dapat diketahui kapan dana tersebut dibutuhkan. Yang kedua, durasi grace period yang diperlukan oleh bisnis atau proyek sebelum memulai cicilan pokok. Dan yang ketiga, kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran kewajiban bulanan. Dengan demikian, dapat diketahui jangka waktu yang dibutuhkan untuk melunasi kredit. Penting untuk dicatat, bank tidak boleh memaksa perusahaan membayar kewajiban di luar kapasitas cash flow-nya. Apabila itu dilakukan, perusahaan akan jatuh tempo ke dalam kesulitan likuiditas. Akhirnya,
bank juga yang akan ikut merasakan akibatnya, yaitu tunggakan pembayaran. Proyeksi aliran kas ini dapat disusun dengan periode tertentu, misalnya per tahun, per bulan, per minggu, atau bahkan harian. Tentu saja, semakin pendek interval yang dipakai, hasil proyeksi akan lebih presisi. Tetapi, itu membutuhkan usaha yang lebih besar dan data yang lebih rinci. Bagi bank, periode bulanan dan tahunan umumnya sudah mencukupi. Pada umumnya, untuk kebutuhan pengkreditan, proyeksi yang dilakukan adalah bulanan. Untuk proyek jangka panjang, misalnya pembiayaan hotel, biasanya proyeksi bulanan dilakukan untuk 1-3 tahun pertama. Setelah itu, dilakukan secara tahunan. Patokan yang dipakai untuk menentukan durasi proyeksi bulanan adalah mulai dari awal proyek sampai dengan masa stabilitas komersial. Sebagai contoh, pembangunan sebuah hotel. Mungkin 2 tahun pertama adalah masa konstruksi. Setelah itu, 1 tahun berikutnya adalah masa peluncuran dan promosi. Setelah itu, dianggap penjualan akan stabil. Dengan demikian, 3 tahun pertama dilakukan proyeksi bulanan untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci. Setelah itu, tahunan sudah cukup memadai. Untuk proyek lain, mungkin proyeksi bulanan dibutuhkan cukup untuk 2 tahun pertama. Jadi, tergantung pada jenis dan sifat proyek yang dibiayai. Cash flow mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, ada fungsi likuiditas, yaitu cash flow merupakan dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat relatif tanpa ada pengurangan investasi awal. Yang kedua, ada fungsi anti-inflasi. Maksudnya, cash flow merupakan dana yang disimpan yang berguna menghindari resiko penurunan pada daya beli di masa datang yang dapat dicairkan dengan relatif cepat. Dan yang ketiga, ada fungsi capital growth. Maksudnya, cash flow merupakan dana yang diperuntukkan untuk penambahan atau perkembangan kekayaan dengan jangka waktu relatif panjang. Aliran kas yang berhubungan dengan suatu proyek dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, aliran kas awal atau initial cash flow, merupakan aliran kas yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan investasi, misalnya pembelian tanah, gedung, biaya pendahuluan, dan sebagainya. Aliran kas awal dapat dikatakan aliran kas keluar atau cash outflow. Kedua, aliran kas operasional, operational cash flow, merupakan aliran kas yang berkaitan dengan operasional proyek seperti penjualan, biaya umum, dan administrasi. Oleh sebab itu, aliran kas operasional merupakan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Ketiga, aliran kas akhir atau terminal cash flow merupakan aliran kas yang berkaitan dengan nilai sisa proyek atau nilai residu seperti sisa modal kerja dan nilai sisa proyek, yaitu penjualan peralatan proyek. Proyeksi aliran kas sangat sesuai untuk digunakan dalam situasi penyaluran kredit karena pertama, penjualan perusahaan yang sangat fluktuatif. Penjualan setiap bulan bergerak dalam satu interval yang cukup besar. Fluktuasi ini mengakibatkan posisi dana perusahaan juga bervariasi sangat tinggi. Bisa saja terjadi bahwa pada bulan tertentu terdapat kelebihan dana yang besar, namun tiba-tiba pada bulan berikutnya terdapat kekurangan dana yang besar. Kedua, penjualan yang bersifat musiman. Misal, industri payung.
Kebutuhan dana akan meningkat pesat menjelang musim hujan, karena menjelang musim hujan inilah produk dan distribusi payung terjadi. Penjualan dan penagihan piutang terjadi pada saat musim hujan tiba. Pada musim kemarau, kebutuhan dana relatif kecil karena penjualan juga relatif kecil. Dan yang terakhir, pembiayaan proyek. Misal pembangunan apartemen, pendirian pabrik, pembelian mesin besar, dan lain-lainnya. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan cash flow yaitu: pertama, menentukan minimum kas. Kedua, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran. Ketiga, menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Terakhir, menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Dalam menyusun cash flow, kita tidak memperhitungkan biaya-biaya non-kas, seperti depresiasi dan amortisasi. Yang diperhatikan adalah transaksi tunai saja. Dengan demikian, akibat adanya beberapa perbedaan pencatatan dalam bentuk jumlah laba bersih atau net profit yang ditunjukkan dalam income statement sama dengan jumlah uang tunai yang dimiliki perusahaan tersebut. Berikut contoh soal cash flow. PT Wahid memiliki sistem penjualan dan pembelian yang dilakukan secara tunai. Income statement per akhir tahun adalah sebagai berikut. Penjualan bersih sebesar Rp1.000, harga pokok penjualan sebesar Rp800. Untuk mencari laba kotor, rumusnya adalah penjualan bersih dikurangi HPP. 1.000 dikurangi 800, maka didapat hasil laba kotornya adalah Rp200. Biaya operasional terdapat gaji sebesar 50, lain-lain sebesar 20, dan depresiasi sebesar 40. Kemudian di total semuanya menjadi hasilnya adalah sebesar Rp110. Untuk mencari laba bersih operasional, rumusnya adalah laba kotor dikurangi total biaya operasional. Maka didapat hasil laba bersih operasional adalah 90. Pajak penghasilan 30%, didapat hasil sebesar Rp30. Untuk mencari laba bersih setelah pajak, rumusnya adalah laba bersih operasional dikurangi pajak penghasilan. 90 dikurangi Rp30, maka didapatkan hasil laba bersih setelah pajak adalah Rp60. Dalam perhitungan cash flow, kita tidak memperhitungkan biaya depresiasi sebagai biaya, karena depresiasi merupakan biaya non-kas. Dengan demikian, dari perhitungan rugi atau laba di atas, yang sudah dijelaskan tadi, cash flow yang sebenarnya adalah sebagai berikut. Yang hanya dihitung adalah laba bersih ditambah depresiasi, 60 ditambah 40, didapatkan hasil cash flow-nya adalah Rp100. Cash flow dapat disusun dengan periode atau interval per tahun, per bulan, bahkan per hari. Tentu saja, semakin pendek interval yang dipakai, hasil penyusunan akan memiliki ketepatan yang lebih tinggi. Untuk bank, umumnya kita menggunakan interval bulanan atau tahunan.